Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa dapat berkumpul kembali di sini di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, yang insya Allah sampai pada kita dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau di pertemuan kemarin itu waktu hari Jumat ya, kita kan udah melanjutkan sirah nabawiyah ini. Kita tahu asal usulnya Rasulullah itu dari orang-orang yang kalau istilah sekarang nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi mulai dari buyutnya sampai kepada kakeknya itu bukan orang yang sembarangan. Nah, setelah peristiwa penyerangan Abraha ke Mekah, yang mana sama-sama kita tahu bahwasanya misi itu gagal. Misi itu gagal. Di mana ketika Abdul Muthalib nyamperin Abraha di kemahnya, dia hanya ngurusin ontanya gitu. Apa yang kamu minta? Balikin onta saya yang 200 ekor katanya. Dia bingung kan, Abraha bingung. Wah, tempat ibadahmu mau saya hancurkan katanya. Apa yang dia bilang? Kalau unta itu milik saya, kalau Ka'bah itu ada yang punya, ada yang jaga. Nah, dia pulang, dia bawa untanya, maka terjadilah kejadian di mana Abraha itu nggak sampai kepada batas kota Mekah aja, nggak sampai. Nah, ya kan, dengan kuasanya Allah diturunkan burung ababil yang bawa batu, batu panas, yang kalau kena badan itu tembus. Ya, jadi kalau istilahnya di dalam Quran itu kayak daun dimakan ulet, rontok semua. Yang selamat dari kejadian itu banyak yang wafat juga dengan dia bawa wabah ternyata. Di batu yang dari kata orang batu dari neraka itu begitu dijatuh, ada yang mati, mayatnya langsung membusuk dan itu membuat wabah. Oke. Nah, banyak yang wafat, termasuk Abraha sendiri. Nah, semenjak kejadian itu, bangsa Quraisy itu disebut keluarganya Tuhan sama orang-orang Jazirah Arab. Kenapa? Karena doanya dia itu makbul, dikabulin gitu. Jadi semenjak kejadian itu, bangsa Quraisy itu istilah kata tuh diistimewakan gitu. Istimewa kenapa? Jangan main-main loh sama bangsa Quraisy tuh. Kenapa? Doanya diajabah, ya kan? Ka'bahnya dilindungin, which is Mekahnya juga dilindungin gitu. Luar biasa kan? Jadi ketika peristiwa Abraha menyerang itu, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwasanya Abdullah, bapak dari Rasulullah itu lagi nggak ada di tempat. Dia lagi perjalanan perdagangan ke Suriah, ya, perjalanan ke Suriah dan Palestina. Pulang dari perjalanan dari Suriah ke Palestina itu mampir ke Yasrib, di mana Yasrib itu adalah kampung neneknya, kampung bapaknya juga.
Akhirnya dia mampir, jatuh sakit di situ di rumah neneknya. Lalu dia kan bersama kabilahnya dagang dia tuh. Jadi begitu dia sampai di Yasrib, begitu dia sakit, Abdullah tinggal, kabilahnya pulang ke Mekah. Setelah hiruk pikuk kejadian Abraha tadi, kabilah dagangnya Abdullah datang. Abdul Muthalib nanya, anak saya mana katanya. Nah, dikasih tahulah bahwasanya Abdullah sakit keras. Nah, Abdul Muthalib dengar, waduh sedih dia kan. Dia kirim tuh anaknya namanya Harits untuk berangkat. Coba kamu lihat kondisinya Abdullah seperti apa kata. Karena Abdullah itu adalah putra kesayangannya Abdul Muthalib. Jadi dia khawatir banget, dia utus Haris untuk berangkat. Begitu sampai di kota Yasrib ketemu sepupunya, sepupu dari neneknya itu. Begitu dia ketemu, baru mau nanya, Abdullah di mana? Langsung orang itu ngomong, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita ya. Hah, siapa yang meninggal kata? Nah, ternyata disitulah dia tahu Abdullah udah wafat. Abdullah udah wafat itu sebelum beberapa minggu sebelum Rasulullah lahir. Jadi begitu Abdullah wafat, Haris balik ke Mekah, bilang sama Abdul Muthalib bahwasanya adik saya udah wafat, ayahanda katanya. Nangis dah, sedih ya, udah berkabung tuh. Jadi habis seneng, euforia ditolong sama Allah dari peristiwa Abraha, terus dia sedih. Kenapa? Karena putra kesayangannya meninggal, wafat. Tapi beberapa minggu kemudian Aminah, mantunya, ngelahirin. Ya, ngelahirin. Aminah itu tinggal di tempat pamannya waktu itu. Ya. Cerita sedikit, kondisi keluarga dari Abdullah sendiri adalah memang dia adalah keturunan daripada pemimpin Mekah. Pemimpin Mekah ya lumayan kaya, Abdul Muthalib kaya, tapi Abdullahnya enggak. Abdul Muthalib itu sederhana, makanya dia dagang sampai ke Suriah, sampai ke Palestina. Ya, dia biasa, boleh dibilang biasa banget, malah agak kurang sedikit. Padahal dia keturunan orang hebat di Mekah. Di sini kita belajar bahwasanya apa? Kalau bapaknya hebat, anaknya nggak mau pakai kehebatan dari bapaknya. Jadi ngagul-ngagulin, ngaku-ngakuin, nggak mau. Ya, contoh buat kita, kalau ada satu pemimpin, biasanya misalnya ada jenderal gitu, yang berasa paling jenderal tuh biasanya anaknya sama istrinya, gitu ya. Ya, kamu belum tahu bapak saya, gitu anaknya kan gitu. Kamu belum tahu siapa suami saya, gitu. Itu nggak dicontohin sama Abdullah. Biar bapaknya pemimpin Mekah, dia nggak mau pakai privilege-nya Abdul Muthalib gitu. Udah, apa yang ada di gue ya udah ini, katanya. Tapi asal kamu tahu, aku adalah anak daripada pemimpin Mekah. Ya. Jadi ketika ditinggal suaminya berangkat berdagang, istrinya Aminah dititipkan di tempat pamannya Aminah sendiri. Nah, ketika Rasulullah mau lahir, jadi gini, beberapa hari sebelum lahir itu Aminah itu berasa badannya itu kayak terang, bercahaya. Terus dia mimpi, jadi di dalam tidurnya itu dia di dalam tidurnya itu sambil menunggu kelahiran putranya, dia mimpi dan mendengar suara di badannya itu kayak terang, bercahaya. Suara itu bilang gini, engkau mengandung seorang pemimpin seluruh umat manusia. Jika ia telah lahir, katakanlah, aku menyerahkan perlindungan ini kepada Tuhan yang satu dari segala kejahatan orang-orang jahat, dan namailah ia Muhammad. Jadi seperti kita tahu,
Allah memberikan nama kepada umatnya, makhluknya itu umatnya. Itu yang saya pernah tahu ada dua, Pak. Allah ngasih nama Nabi Yahya ke bapaknya Zakaria, namailah anakmu Yahya gitu. Yang kedua Muhammad, ya kan, namailah ia Muhammad. Jadi nama itu datang dari Allah, ya. Lalu setelah itu malam saat dia mau lahir itu, Rasulullah mau lahir, di Mekah itu kayak nggak ada angin. Terus kayak rasanya, kalau Bapak tahu di Jawa tuh ada linduk ya, bergetar gitu. Jadi suasananya tuh tenang, hening, agak sedikit ada kayak getar gitu. Terus tiba-tiba rumahnya tempat Aminah tinggal itu terang. Abdul Muthalib keluar dari rumahnya, dia ngelihat, wah ada cahaya apa ini, terang banget gitu. Nah, sumur Zam-Zam saat itu, malam itu bergolak, keluar airnya, jadi penuh, ya kan. Begitu dia lihat, wah ini kayaknya cucu saya bakal lahir nih, bukan sembarangan nih. Paginya lahir, ya, itu dia lahir. Abdul Muthalib dikabarin, ayah sudah lahir nih cucunya. Dia datang, dia sambangin Rasulullah, ya, ternyata bayi itu sangat cantik, sangat ganteng ya, tampan ya, rupawan ya, terus sempurna lah pokoknya. Nah, kekecewaan atau kesedihan hati Abdul Muthalib terobati dengan lahirnya cucunya, ya, Rasulullah Muhammad SAW. Dia bawa, ya, sebagai pemimpin Mekah itu, kedatangan Rasulullah itu ternyata ditungguin sama satu Mekah. Tungguin sama satu Mekah dari tempatnya Aminah. Dia bawa kemana? Dia bawa ke Ka'bah. Dia masuk ke Ka'bah, lalu dia berdoa, ya, bersyukur kepada Allah, ini cucunya udah lahir, moga-moga menjadi menjadi anak yang hebat gitu ya, anak yang selamat dunia dan akhirat. Jadi kalau misalnya kita sekarang habis lahiran terus syukuran, ada contohnya ya. Oke. Lalu setelah lahir itu Rasulullah itu dibawa, udah berdoa selesai, akhirnya dia dikembalikan lagi kepada ibunya. Mulailah disusuin, ya. Saat itu zaman itu sudah menjadi kebiasaan seluruh keluarga besar Arab itu untuk menitipkan anaknya yang baru lahir ke daerah gurun untuk disusui sampai disapih dan menghabiskan masa kanak-kanaknya di tengah suku Badui. Nah, jadi saat itu kota Mekah menjadi kota yang besar, ya, banyak penduduknya, macam-macam, banyak juga wabah penyakit juga di situ, ya. Jadi saat itu kota Mekah dan wabah penyakit itu ada, dan tingginya angka kematian bayi di situ. Jadi untuk itu dibutuhkan tempat yang jauh dari kota untuk bisa mendapatkan udara yang segar, jauh dari wabah, dan dapat melatih kekuatan anak-anak itu yang berada di daerah gurun. Jadi gini, nenek moyangnya suku Baduy di gurun itu adalah pengembara, nomaden, hidup di tenda-tenda dan sering pindah-pindah, gitu ya. Nah, kegiatannya apa? Ya berburu, cari makan ya. Terus udah gitu menyatu dengan alam lah, katakanlah begitu ya, suku Baduy itu.
Pengembaraan dan kebebasan adalah dua hal yang gak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Jadi gini, suku Baduy itu memang nomaden, tinggal di luar kota Mekah, jauh di daerah gurun, dengan alam yang seperti itu, ya. Suku Baduy itu gemar mengembara, ya, dia berburu juga. Kalau di padang pasir, ya, di gurun itu, orang akan sadar bahwa dia adalah penguasa di situ, ya. Jadi gini, suku Baduy ini tempat di satu tempat, ntar dia pindah-pindah. Ketika dia menempati satu tempat, dia berasa dia punya power di situ, ya. Jadi dia punya penguasaan suatu tempat, dan kesadaran itu tidak terpaut tempat dan waktu. Kenapa? Karena orang-orang Baduy itu nomaden. Selesai dia di sini, udah nggak seru nih di sini nih, cari lagi, cari mengembara lagi, ya kan? Pindah-pindahnya tempat itu, nomadennya itu melatih sifat gini, aku hidup di sini, ya kan? Selesai nih di sini, oke, kita pindah lagi ke tempat yang lain. Selesai di sini, ngerapihin, dia tinggalin istilahnya kehidupan dia yang di situ, dia cari kehidupan lagi yang lain, ya. Jadi dia mencari kehidupan yang lain, nyari lagi yang lebih bagus, nyari yang lebih ini lagi di tempatnya. Nah, perasaan seperti itu, ya kan, itu adalah melatih perasaan yang bebas, freedom, bebas gitu. Aku selesai di sini, ya kan, ninggalin kehidupan di sini, menatap lagi ke depan sambil berharap dan berusaha, oke, di tempat yang akan kita datangin ini akan lebih baik lagi. Nah, artinya apa? Orang-orang nomaden itu, orang-orang suku Baduy itu punya kejiwaan yang sehat. Kalau orang yang tinggal di satu tempat, di kota Mekah katakanlah saat itu, ya dia ikutin tempat dan waktunya Mekah gitu lah. Terkungkung di situ, gitu kan? Maksudnya gitu. Jadi kalau orang yang nomaden bebas, dia mau tinggal di mana kek, ya kan? Dan dia tuh berharapnya cuma sama Allah aja kan gitu. Gue di sini. Gak ada yang istilahnya kehidupan yang settle itu, jauh dari orang Baduy. Nah, perasaan itulah yang menyebabkan orang Baduy itu jiwanya lebih sehat, karena dia merasa bebas, mengembara apa segala macam, ya kan, bebas dia, ya. Dia mendapatkan alam yang bagus, udara yang bersih. Kalau tadi di kota Mekah itu ada wabah penyakit, ya kan, dia jauh dari wabah penyakit. Satu, udaranya bersih, jauh dari wabah, ya kan. Udah gitu berasa bebas. Kenapa? Karena perasaan bebas itu harus ada, ya kan. Perasaan yang berjuang gitu ya. Oh, oke. Saya harus berjuang nih di tempat yang baru, saya nggak tahu nih, ya kan. Nah, perasaan-perasaan itu membuat dia itu jiwanya kuat. Yang ketiga adalah nilai yang gak bisa kita remehkan dari orang-orang Baduy itu adalah kelebihan dari orang Baduy, dari orang Mekah adalah tata bahasanya bagus, ya, bahasa asli, original, bagus. Jadi nilai orang umumnya itu dilihat dari kefasihan dia bertutur kata, ya. Jadi bahasanya masih original, masih asli, masih bagus, ya kan. Tata bahasanya masih oke, kefasihan berbicaranya oke. Karena apa? Karena nggak ada apa-apa lagi yang bisa diambil dari gurun kan, adalah ya dia secara selesai cari makan selesai, udah apalagi. Nah, kefasihan berbicara itu paling tinggi tingkatannya adalah puisi, Pak. Jadi ketika orang sudah bisa berpuisi, bersajat dengan tata
bahasa yang bagus, maka orang itu lebih baik, lebih hebat. Ya. Mempunyai penyair hebat dalam keluarga adalah kebanggaan dari keluarga itu. Bahkan saat itu penyair-penyair terkenal yang terkenal di Jazirah Arab itu berasal dari suku-suku yang ada di gurun itu. Ya. Kenapa? Karena bahasa mereka sehari-harinya tuh puitis. Kayak manggil, pernah dengar Rasulullah manggil Aisyah, ya Humairah, ya hai yang berpipi merah. Kalau yang itu kan puitis ya. Tapi kalau orang biasa, Aisyah, kan gitu ya. Ya kan? Jadi kata-katanya itu lancar, fasih, bagus, tata bahasanya oke. Nah, udara yang bagus, perasaan jiwa yang bebas, ya, yang kuat. Yang ketiga, tata bahasanya yang bagus. Makanya keluarga-keluarga besar di Mekah itu selalu nyari orang yang bisa nyusuin dia dari suku-suku itu, Pak. Nah, jadi karena keluarga-keluarga besar di Mekah itu membutuhkan orang-orang yang bisa menyusui dari suku-suku itu juga menyadari ketika dia melahirkan, punya susu, dia akan datang ke Mekah, dia tawarkan jasanya untuk menyusui. Jadi gitu, Pak. Jadi para pengasuh bayi ini yang menyusui ini kadang datang secara periodik untuk menawarkan jasanya. Nah, ibunda Rasulullah Aminah ingin menitipkan anaknya kepada suku-suku tersebut. Dan salah satu suku yang terkenal ya, yang menyusui itu ya, yang bisa menyusui itu dan mendidik, kan dia kalau dititipkan itu kan dari bayi sampai dia umur 2 tahun, sampai disusuin, disapih, terus habis 2 tahun itu dia menghabiskan masa kanak-kanaknya di situ ya. Suku yang terkenal yang bisa merawat anak ini dengan baik adalah suku Bani Sa'ad Ibnu Bakar. Jadi Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi ada satu suku Badui namanya Bani Sa'ad. Nah, dia itu terkenal kalau ngurus bayi itu oke gitu. Nah, ada seorang wanita dari suku itu namanya Halimah. Ya, kalau kita pernah dengar Halimah itu Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'ad. Jadi Halimah dan suaminya itu tinggal di gurun. Dia punya anak, baru punya anak, laki-laki juga. Punya anak laki-laki. Terus saat itu di gurun itu musimnya tuh lagi kemarau, Pak. Jadi Halimah ini punya keledai betina 1, punya unta dan beberapa kambing. Nah, kalau ibu menyusui kan asupannya mesti bagus ya, bener nggak? Asupannya masih bagus. Asupannya bagus, keluar tuh susunya, ya nggak? Yang dikonsumsi oleh suku Bani Sa'ad itu di situ adalah biasanya ya ada buah-buahan, ada juga susu. Dia merah susu, dia minum susunya. Susu onta dia minum, susu kambing dia minum. Saat itu hewan-hewan ternaknya itu pada kurus, Pak, karena musim kemarau. Dia mengharapkan sekali hujan tuh turun tuh, ya kan? Jadi anak Halimah yang baru lahir itu kadang susunya tuh nggak keluar. Jadi dia sering nangis. Akhirnya dia ngomong sama suaminya, "Bang, ini kayaknya kita mesti datang ke Mekah dah," katanya.
ya kan? Ngapain katanya, kata suaminya. Ya inilah, saya kan punya air susu nih, ya kan? Sudah menjadi kebiasaan orang-orang besar di Mekah itu menitipkan anaknya. Barangkali kita bisa menawarkan jasa ini katanya. Oke, berangkat kata suami gitu. Berangkat tuh. Gak cuman keluarga Halimah doang berangkat. Jadi yang dalam satu suku itu ada beberapa orang yang baru melahirkan dan punya air susu yang cukup, dia berangkat ke Mekah. Nah, Halimah ini sama suaminya, dia bawa anaknya juga, dia bawa onta. Si Halimah naik keledai cewek, ya kan? Jalannya lambat, ya kan? Dia sama rombongannya yang berangkat dari suku itu ke Mekah itu sering ditinggalin, Pak. Kenapa? Karena jalan lambat tuh keledainya. Biarin dah katanya, yang penting nyampe gitu kan. Nah, sampai di kota Mekah, mulai itu nyebar suku tadi, nawar-nawarin jasa penyusuan ya. Terus nyari dia sambil katanya Halimah, nih onta kita jual aja ya katanya. Kesian juga makannya susah gitu ya. Kenapa? Karena hujan kagak turun. Ya kan? Kering dah tempatnya. Ya udah, kita jual aja deh kan gitu ya. Nah, untuk informasi ya, bahwasanya suku Badui ini kalau menawarkan jasanya itu dia nggak dibayar, Pak. Nggak minta bayaran. Karena kalau dia minta bayaran itu dianggapnya nggak terhormat. Nah, lalu apa yang dia cari? Kita bingung ya. Tempat dia kok kering, dia butuh uang, dia butuh makan, dia butuh segala macam ya kan. Dia punya air susu, dia tawarin. Tapi begitu ditawarin, dia nggak mau ngambil uang. Kenapa gitu? Karena pemikirannya adalah, ketika aku menyusui seorang bayi dari keluarga yang hebat, keluarga besar, katakanlah keluarga pemimpin satu kabilah, begitu disusuin, ini kan jadi anaknya dia nih, udah nggak? Sama anaknya saudara sepersusuan, ya, seperti ceritanya Pak Rahmat tuh, ya kan? Disusuin sama tetangganya, ya, jadi saudara deh. Kenapa mau jadi saudara? Karena gini, timbal baliknya adalah ketika dia menyusui anaknya dan dia terkait jadi saudara ke salah satu pembesar di kota Mekah, ya. Nanti begitu dituanya, si anak ini kan punya ibu dua, ya kan, ibu biologis sama ibu susu, gitu kan. Kan di adat mereka adalah anak tuh harus melihara orang tuanya, kan gitu ya. Terus udah gitu bapaknya nih anak yang disusuin, kalau misalnya di pemimpin dia besar, dia kaya dong, ya nggak? Ya, dia bisa memenuhi kebutuhannya si yang ibu susu ini. Jadi yang dicari adalah kaitan kaitan persaudaraan, karena persaudaraan persusuan. Jadi kayak gitu. Nah, ketika ketika suku Bani Sa'ad ini sudah menyebar saat itu, ya, ke beberapa petinggi gitu, yang lain tuh pada dapat, Pak. Jadi dia waktu itu rombongan, misalnya ada 5 atau 10 orang, 5 orang lah katakan, 5 orang. Ini udah dapat nih yang lain, udah dapat orang yang mau disusuin, ya. Kriterianya apa? Oh, dari keluarga yang hebat, ya kan, dari ini yang bayi yang mau disusuin itu orang tuanya misalnya punya harta yang cukup lah, terus udah gitu terpandang lah, udah dapat. Kriterianya kan kayak gitu. Halimah nggak dapat. Wah, nyari-nyari kagak dapat siapa nih. Suatu saat onta yang dia bawa mau dijual di pasar, ontanya kabur, Pak. Kabur. Diikutin sama Halimah tuh. Kabur, diikutin sama Halimah sampai kepada masuk ke pekarangannya tempat Aminah tinggal.
Begitu dia masuk, Halimah ngelihat, masuk rumah orang nih gitu ya. Dah masuk, akhirnya yang punya rumah keluar, Aminah keluar. Hai saudaraku, dia bilang gitu. Silakan masuk, nggak apa-apa, biarin. Untanya itu begitu masuk langsung duduk dek. Diseret-seret nggak mau pak, nggak mau pergi. Bingung kan Halimah. Akhirnya Halimah disapa oleh Aminah, datang. Terus ditanya, kamu dari mana? Bla 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 bla, udah nanya gitu selesai. Oh ternyata lagi cari ini anak yang mau disusuin. Kebetulan katanya. Kebetulan saya punya anak nih. Saya pengen disusuin sama dari suku kalian gitu. Terus ditanya sama Halimah, ibu suaminya mana? Kan gitu ditanya. Bapak, dia pengen tahu bapaknya nih anak nih siapa gitu. Diceritain, dia cerita begini gini. Saya keturunan dari Abdul Muthalib gini. Terus suami saya udah nggak ada. Gitu. Halimah mikir, anak yatim nih, gitu kan. Udah gitu kakeknya emang terkenal, tapi kan udah tua. Kalau dia wafat, yang gantiin kan bukan cucunya. Yang gantiin siapa? Gantiin anak-anak yang lain, pamannya anak ini kan, dia mikir begitu. Terus akhirnya bagaimana? Akhirnya Halimah nolak. Jadi pernah ditolak pak. Aminah minta minta dia Muhammad dirawat oleh oleh Halimah. Halimah nolak. Apa yang bisa diharapin dari dari anak yatim dan yang kakeknya udah tua gitu. Enggak deh. Terus dia pergi. Ya udah nggak jadi. Dia pergi. Begitu sampai mau keluar kota Mekah nih, kan yang lain tuh udah pada dapat tuh. Dia nggak mau balik tangan kosong pak, Halimah ini. Aduh, gimana ya? Nggak. Kalau gue pulang, yang lain udah pada dapat, wah malu nih gue nggak dapat ini. Akhirnya dia ngomong sama suaminya, bang, kita ambil aja yuk anak yatim tadi, katanya. Timbangan kagak katanya. Timbangan nggak dapat gitu. Kata suaminya, ya udah terserah kamu dah. Saya mah ayo aja. Dah, dia balik lagi tuh ke rumahnya Aminah. Dia bilang, Bu, maaf, saya boleh deh saya rawat tuh anak, ya, sampai 2 tahun. Kan disusuin sampai disapi 2 tahun. Wah, Aminah seneng banget kan, ya Allah, katanya. Makasih ya, gini. Insya Allah tidak mengecewakan nih anak, katanya. Tahu nggak pak, begitu dipulang, anaknya nangis nih. Rasulullah nangis nih, Muhammad nangis, anaknya nangis juga. Tiba-tiba begitu ditempelin ke susunya Halimah, itu susunya Halimah jadi banyak susunya. Bapak kan tadi tahu, ibu kalau nggak dikasih asupan yang bagus nggak keluar tuh susunya, ya kan? Ini dengan kondisi seperti itu, begitu ditempelin Rasulullah, susunya jadi banyak. Minum sampai kenyang tuh Rasulullah. Minum sampai kenyang, selesai, anaknya tinggal. Jadi saudara angkat yang anaknya susu sampai kenyang. Dan nggak sampai situ aja. Ontaknya yang tadi mau dijual itu langsung keluar susu banyak pak. Peres, diminum sama Halimah sama suaminya, ya kan? Wah, ajaib nih katanya suaminya nih. Wah, ini bocah ajaib nih katanya. Kita pelihara deh. Ayo pulang yuk, pulang dia. Tahu nggak pak? Dia pulang, waktu berangkat kan dia ditinggalin tuh sama rombongannya, gara-gara keledainya paling lambat. Begitu dia pulang, keledainya jalan paling cepet pak, nyalip. Yang rombongannya, woi hebat loh katanya, bisa, nggak tahu nih. Keledai gue jadi super power gitu, berangkat dia. Jadi semenjak saat itu, begitu dia sampai rumah nih, Halimah, sampai tendanya dia, itu kambing-kambing yang dia punya, itu tiap hari susunya banyak, ya kan? Jadi begitu Rasulullah diambil nih, ya, akhirnya nih orang tua angkat ini, Halimah ini dan suaminya sadar, ini anak nih bukan main-main nih katanya. Semenjak kedatangan dia,
susu untanya penuh susu, ya kan, kambingnya penuh susu, ya kan, bisa dijual, bisa segala macam ya. Sementara kambing-kambingnya rombongan yang lain tuh, itu apa namanya, susunya nggak banyak Pak. Jadi punya Halimah doang yang banyak. Halimah nih suruh suaminya menggembala, dikasih makan di mana, pulang susunya banyak. Itu tetangga-tangganya bilang, Mbak, itu lakinya ngangon di mana? Oh, di bagian sono. Kata tetangganya bilang, ayo kita ngangon di sana yuk. Ngangon bareng. Begitu balik yang banyak susunya tetap ayam punya Halimah, yang lain enggak. Dan itu berulang terus seperti itu. Nah, Rasulullah SAW itu bertumbuh dari bayi jadi anak umur 2 tahun. Itu perkembangannya itu sangat cepat Pak. Maksudnya kalau anak umur 2 tahun udah bisa apa ya, Rasulullah udah bisa apa gitu kata Nabi gitu. Setelah 2 tahun kan janji 2 tahun nih, ya sekali 2 tahun dibalikin ke Aminah. Begitu dia ini anaknya bocahnya udah 2 tahun, udah disusui, udah disapi selesai, berangkat ke Mekah dia sama suaminya, serahin tuh Rasulullah ke Aminah, Bu, ini anaknya udah saya susuin, alhamdulillah badannya sehat, ya kebisaannya banyak gitu kan, kayak cucu-cucu zaman now sekarang ya. Terus kalau boleh nih katanya, kalau boleh saya rawat lagi dah katanya. Kenapa? Karena ketika dia merawat Rasulullah banyak manfaatnya buat dia juga. Oh, mau diasuh lagi? Silahkan. Nah, jadi bangsa Arab itu ketika dia menitipkan bayinya setelah 2 tahun dibalikin, biasanya beberapa saat kemudian dibalikin lagi ke suku yang merawat dia sampai di umur 8 tahun. Sampai umur 8 tahun. 4 tahun bagus-bagusnya 8 tahun. Jadi kata Aminah, silahkan deh dirawat lagi. Kenapa? Karena itu tadi dia mendapatkan udara yang bagus, jiwanya bebas, free, ya kan, mempunyai suatu keyakinan tinggi, ya itu. Yang terus udah gitu tata bahasanya bagus, oke. Oke deh, dirawat lagi 8 tahun Pak. Nah ketika dirawat 8 tahun itu, ketika dia usia 6 tahun, dia kan seumuran tuh sama anaknya Halimah. Main dia sama temen-temennya, main. Tiba-tiba suatu hari anaknya Halimah itu datang lari-lari, "Mak," katanya, "Mak, kenapa dong lo?" Gitu. Kalau orang Betawi begitu ya, "Kenapa lo?" "Itu Muhammad," katanya. "Kenapa?" Dia dipegangin sama 2 orang jubah gede, dadanya dibelek. Wah, nggak tega saya ngeliatnya Mak, katanya. "Ayo deh ke sono dah." Wah, kaget kan Halimah sama suaminya, kaget. Berangkat dia. Begitu nyampe ke tempat Muhammad diem aja gitu. Kamu nggak kenapa-napa? Jadi bajunya tuh yang katanya tadi bilang dibelek tuh, nggak ada darah, nggak ada apa, sehat aja tuh anak, ya kan? Lu nggak kenapa-napa lu? Enggak. Udah nggak apa-apa Bu, katanya. Udah dilihat, diperiksain satu-satu bajunya, kagak ada darah. Dia ngomelin si anak, "Lu yang bener ngomong." "Iya, tadi saya ngeliat," katanya. Tanya Muhammad, "Emang tadi ada yang megangin kamu?" Dia jawab, "Iya," katanya. Nah setelah Muhammad besar, kira-kira umur berapa tahun, 8 tahunan gitu, dia cerita detail mamanya, "Bu, tahu nggak? Aku tuh dulu jadi gini. Datang 2 orang jubah putih, megangin dia, dadanya dibelek, jantungnya dikeluarin, dicuci, pakai apa? Jadi dia bawa baskom. Ini menurut ceritanya ya, bawa baskom emas, isinya salju Pak, isi salju. 2 orang itu bawa, dibelek, jantungnya diambil, dicuci di salju itu, bersih, masukin lagi, jahit lagi, selesai.
luar biasa ya. Nah, operasi yang kayak begitu belum ada di sini sekarang, belum ketemu ya, belum ketemu tuh teknologinya. Sebab apa? Yang sekarang operasi itu pakai laser masih ninggalin luka, walaupun sedikit tanda, ya, walaupun sedikit. Tapi zamannya Rasulullah dibelek apa kagak ada bekasnya, lihat nggak ada lecetnya, nggak ada apanya, luar biasa. Ya. Nah, itu ketika Rasulullah ya umur bocah ya. Jadi kalau menurut cerita yang pernah saya baca, Rasulullah itu dibersihin 2 kali kalau nggak salah. Yang pertama itu, ya, untuk apa? Ya dia itu begitu, dia cerita tuh begitu jantungnya diambil, dia keluarin tuh ada gumpalan hitam, dibersihin. Jadi menurut cerita itu adalah kekotoran hati itu diambil. Artinya apa? Rasulullah menjadi orang yang perfect, ya. Makanya kita bisa tahu Rasulullah kalau sangat-sangat penyayang, sangat-sangat sabar, ya kita tahu gitu kan. Timpukin orang lagi sholat lemparin tai, dia nggak marah. Kenapa? Ya itu hatinya apanya semuanya udah cuci, istilahnya udah bagus banget gitu loh, material oke gitu, ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Dikurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hidupnya Rasulullah. Jadi kita udah pada tahu sekarang bahwasanya nenek moyangnya itu dari mulai Nabi Ibrahim itu ritual haji itu udah ada, dan turun temurun siapa yang memelihara Ka'bah itu dia juga yang memelihara jamaah haji. Sebagaimana kita tahu sekarang pemerintah Arab Saudi ya, sebagai pemegang kunci 2 kota suci itu bertindak sebagai tuan rumah yang baik, ya. Dia sediakan tempat, dia sediakan makan, dia sediakan minuman. Makanya alhamdulillahnya jamaah haji kita itu seharusnya nggak ada yang keleleran gitu. Kalaupun ada, ya itu faktor oknum kali ya. Tapi kalau dari pemerintah Arab Saudinya sendiri, karena leluhurnya udah begitu, menjadi pemegang kuasa dari kota Mekah, melihara Ka'bah dan segala macamnya. Dan bisa kita tahu keturunan dari Rasulullah itu pemimpin gitu. Kaleng-kaleng. Dan keturunan Rasulullah itu tidak pernah menyembah selain Allah. Walaupun berhala di sekelilingnya Ka'bah, ya tetap dia nggak pernah nyembah, karena dia pemegang agama Ibrahim yang paling kuat, ya. Terus turun temurun, dan kehidupan Rasulullah dari kecilnya aja nggak mudah, karena dia nggak kenal bapaknya, karena begitu lahir bapaknya udah nggak ada. Mungkin di next pertemuan kita bisa lihat lagi bahwasanya tempaan dari Rasulullah kecil itu luar biasa, sehingga kita bisa bilang orang yang kayak dia itu udah kagak ada lagi gitu. Material yang paling bagus semua ngumpul sama dia gitu. Ya, kira-kira itu aja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan, karena ini udah masuk syuruk ya. Mudah-mudahan saya bisa lanjutkan lagi untuk tahu kisah selanjutnya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup aja ya. Kita tutup kaji kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.